Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan, akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.2 Coaching dalam Supervisi Akademik. Saya, Sutarti SPDSD dari SD Negeri 1 Trangganharjo sebagai observer, dan rekan saya Danan Wirajo dari SD Negeri 3 Posorajo sebagai coach. Dan rekan saya Wi Iswati dari SD Negeri 2 Rambat sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya, alhamdulillah hari ini baik, sehat, walafiat, aman, tentram, sentosa. Bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah, saya juga demikian Pak, baik juga. Begini Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya melakukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Nah, baik Bapak, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kitanya atau belum? Kemudian bagaimana coachee itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach, dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini ada 3 buah pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Begini Bu, yang ingin saya ingatkan coaching kali ini adalah yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan tersebut. Oh, berarti ada 3 kompetensi yang mau dikembangkan di sini ya. Nah, kemudian dari kompetensi itu yang mau Bapak kembangkan secara spesifik itu yang mau diobservasi itu apa Pak dalam kegiatan coaching kita kali ini? Kalau menurut saya yang dari fokus pertama saya itu adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan tersebut. Oh, ya. Ini kemudian yang pertanyaan terakhir ya Bapak, ketercapaian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Danan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini tentu saja yang saya harapkan itu adalah coaching, setelah saya coaching ini dia mampu membuat atau memberikan penyelesaian masalahnya tersendiri. Jadi bukan dari saya, tapi dari coachingnya itu sendiri. Jadi coaching bisa menemukan solusi-solusi seperti itu ya Pak Danan? Iya, betul sekali. Demikian dulu ya Bapak pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching pada coaching. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Danan. Assalamualaikum Pak Danan. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dwi. Iya Pak Danan. Aduh Pak Danan, Pak Danan kok dicari-cari nggak ada. Cari kemana? Pak Danan, sudah saya cari. Tanyakan teman Pak Danan yang belum ada, nggak ada. Gitu. Baru ketemu. Maklum Bu Dwi. Minggu-minggu ini saya sering meeting keluar, jadi jarang di sekolah. Sibuk ya Pak Danan Iya, ya. waktu ini pekerjaan padat sekali. Gitu. Bu Dwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Danan ini sehat. Cuma ini saya lagi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak Danan. Oh, ada unek-unek. Betul Pak Oh, Danan. gitu. Saya ada unek-unek, makanya saya cari Pak Danan kemana-mana. Oh. Ketemunya di sini. Berarti Anda datang ke orang yang tepat. Ya. Oke, Iya, Pak Danan. sebelum itu minum dulu Bu. Terima kasih Pak Danan. Biar Iya. deg-degannya, biar galaunya berkurang. Iya, terima kasih Pak Danan. Nah,
Kalau kabar keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat semuanya Pak. Sehat. Terus kan kemarin saya ketemu kapan ya Bu? Kemarin? Kurang lebih 1 bulan lebih Pak dengan kita. Nah, Iya. itu. Ketemu itu pada waktu pertemuan apa kakak dedek itu ya bulan kemarin Iya. itu. Iya. Makanya sering-sering mampir dong. Sarwakan. Juga sih. Makanya saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, makanya saya kesini Pak Danan. Oh begitu. Iya Pak Danan. Kebetulan tadi saya tanya teman Pak Danan ada, saya mampir ke sini Pak Danan. Oh, berarti Anda pas beruntung. Ah, Pas beruntung iya. ya. Pas saya juga sudah selesai tadi ini mengerjakan menilai tugas dari teman, dan pas Anda datang ya sambil ngobrol lah kita. Oke, kita santai aja Bu. Iya Pak, saya santai Pak ya. Oke betul. Tadi katanya punya unek-unek yang ingin disampaikan. Coba cerita, ada apa? Iya. Cari posisi yang benar di Pak Danan. Begini Pak Danan, sebenarnya saya itu lama mencari Pak Danan itu ini yang mau saya sampaikan. Begini Pak Danan, saya itu melihat teman-teman saya, rekan guru saya itu dalam pembelajaran itu masih metodenya masih jadul Pak Danan. Masih jadul? Iya Pak. Zaman sekarang masih jadul? Maka dari itu Pak Danan, saya itu hati saya itu gimana gitu melihat teman-teman seperti itu. Oh, zaman sekarang kok masih jadul caranya ya. Berarti ya memang harus diberikan apa itu namanya pencerahan. Iya Pak Danan. Oh, jadi Bu Dwi tadi kesini pengen sharing dan mencari solusi dari permasalahan Bu Dwi tentang metode pembelajaran teman Bu Dwi. Iya Pak Danan. Oke. Maka dari itu Pak Danan, saya itu merasa gimana gitu. Zaman sekarang Pak Danan, perkembangan teknologi itu sudah maju. Iya, tak canggih lah. Ya sudah canggih. Tapi Pak, metode pembelajaran teman-teman saya itu, terutama yang senior Pak, itu masih jadul. Belum metode pembelajarannya itu belum berkembang, hanya metode ceramah saja. Media pembelajarannya bahkan tidak menggunakan metode pembelajaran Pak Danan. Kalau metode ceramah berarti siswa hanya berfokus pada guru ya? Maka dari itu Pak Satu Danan. arah. Iya Pak Danan. Oh seperti itu. Iya. Nah menurut Bu Dwi, jika teman-teman Bu Dwi itu masih menggunakan metode tersebut, nah, kalau Bu Dwi skala ya, ini 1 sampai 10 ketercapaian materi ke anak kira-kira berapa Bu? Kalau dari pembelajaran itu ya Pak Danan, saya merasa level 5 Pak Danan. Masih 5? Iya, masih 5 Pak Danan. Karena apa Pak Danan? Teman-teman itu masih belum bisa memadukan metode pembelajaran, menggunakan metode media pembelajaran yang modern sekarang Pak Danan. Oh seperti itu. Iya Pak Danan. IT, menggunakan laptop, menggunakan LCD proyektor, itu mereka belum bisa menggunakannya. Padahal di sekolah kita punya. Punya Pak Danan. Iya Pak Danan. Itu. Ini kudu setelah mendengarkan apa itu pernyataan dari Bu Dwi tadi, saya juga prihatin. Ya. Mungkin Bu Dwi punya angan-angan atau gambaran bagaimana Pak saya ini merubah mereka. Mungkin sudah benar belum? Maka dari itu Pak, ini yang saya pikirkan. Saya berpikir itu bagaimana kalau mentoring. Mentoring. Iya, mentoring. Atau juga pelatihan. Kalau mentoring dan pelatihan itu tentu saja ya butuh koordinasi itu antar personal. Tapi menurut
menyetujui yang mana dulu yang Anda prioritaskan? Mentoring Pak. Kenapa? Karena mentoring kan nanti ini pendekatan secara individu Pak. Ya, kalau pelatihan pastinya membutuhkan biaya yang lebih mahal, kemudian harus perancangan yang lebih matang Mbak Dana. Ini saya fokuskan dulu ke mentoring, pendekatan secara individu. Secara individu berarti pendampingan secara individu. Berarti langkah Bu Dwi adalah masuk ke dalam kelas atau bagaimana? Nanti langkah saya pertama nanti saya akan koordinasi dulu sama kepala sekolah, kemudian teman yang IT-nya bagus, nanti kita berkolaborasi dengan teman yang IT-nya bagus, nanti kita bekerja sama untuk mendampingi guru yang senior ini agar bisa mampu menggunakan media pembelajaran yang lebih canggih. Berarti Bu Dwi ini tidak bekerja sendiri ya, berarti kolaborasi dengan teman yang agak maju IT-nya. Iya, kalau saya sendiri pastinya nggak mampu Pak, harus berkolaborasi. Nanti saya akan menggandeng teman yang IT-nya yang lebih bagus lagi dari saya. Tapi Bu Dwi, setiap kita melaksanakan suatu kegiatan, mesti kan ada gagal dan tidak. Dan jika langkah-langkah Bu Dwi tadi gagal, kira-kira Bu Dwi sudah punya alternatif lain atau bagaimana? Sementara ini tetap itu mentoring. Kalau nanti gagal, saya coba lagi dengan metode seperti mentoring lagi, pendekatan individu lagi. Nanti kalau gagal lagi, baru ke IHT atau pelatihan, nanti bisa konsultasi sama koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengundang narasumber. Gitu Pak. Berarti ya istilahnya try again, bosan-bosan untuk mencoba gitu. Biar pembelajaran di sekolah itu menyenangkan Mbak Dana. Iya. Kan semuanya kan juga demi anak didik, kemajuan sekolahan juga Pak Dana. Tepat sekali. Setelah saya mendengarkan dari Bu Dwi ini, dari cerita Bu Dwi ini, menurut saya Bu Dwi ini adalah guru yang empati, guru yang peduli dengan sekolahnya. Ya nyatanya tadi dia itu melihat temannya yang kurang bisa berpotensi dibantu. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Rasanya itu gimana gitu Pak Dan kalau melihat teman-teman yang masih seperti itu, makanya saya tergerak Pak Dan. Saya tergerak ingin biar lebih maju lagi sekolahnya Pak Dan. Biar lebih maju lagi pembelajarannya, biar anak-anak lebih senang, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu di sekolah. Oke, cakep sekali. Baik Bu Dwi, kalau Bu Dwi sudah mantap tadi dengan langkah-langkahnya seperti mentoring tadi, sekarang kita buat kesepakatan Bu Dwi. Kira-kira Bu Dwi ini kapan mau mengeksekusi kegiatan tersebut? Secepatnya. Iya Pak Danan. Secepatnya. Luar biasa. Setelah ini nanti besok saya akan langsung konsultasi sama kepala sekolah, langsung eksekusi. Berarti besok ya? Iya. Besok. Enggak nanti. Luar biasa. Jarang-jarang saya ketemu teman seperti ini ya. Sangat semangatnya luar biasa, gercep istilahnya demi kemajuan sekolah kita. Bagaimana setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apakah Bu Dwi sudah ada perasaan berbeda atau masih gelap lah? Lega. Sudah beda ya? Iya. Lega. Nanti saya akan setelah ini nanti saya akan eksekusi, akan saya laksanakan rencana ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Danan yang sudah mau mendengarkan saya curhat, jadi bisa menemukan solusi ini. Saya terima kasih sekali kepada Pak Danan. Luar biasa. Padahal tadi idenya dari Anda sendiri loh.
Bukan saya loh. Yang luar biasa itu Anda malah bisa mengasih solusi sendiri. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, Putri. Tadi sudah ketemu solusinya, ya. Bagaimana? Apakah masih ada unek-unek lain selain teman Dwi tadi atau gimana? Terima kasih. Tidak sementara itu dulu. Pak. Sementara dulu ya. Nanti semoga semuanya dengan kolaborasi dukungan dari semua pihak bisa berjalan dengan lancar kegiatan rencana ini. Lancar gitu ya, tetap semangat gitu. Semangat Pak Danan. Semangat dari Pak Danan membuat saya lebih semangat lagi. Yes. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Danan. Sudah bisa memberikan solusi kepada saya, sudah membantu saya bisa menemukan ini. Nanti saya akan cepat saya laksanakan. Sama-sama. Terima kasih Pak Danan ya. Lalu terus mau kemana tuh? Ini langsung pulang Pak Danan. Saya mau rencana planning besok ketemu sama Bapak Kepala Sekolah. Oh, langsung pulang terus membani tadi ya. Saya kira mau nyuci baju. Ya. Buat rencana Pak, nanti saya Siap. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Danan. Iya. Terima kasih atas kesediaan waktunya mendengarkan curhatan saya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Demikian Pak Danan ya. Assalamualaikum Pak Danan, saya mau pulang. Ya. Sukses. Terima kasih Pak Danan. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Danan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observer dari Pak Danan tadi ya. Jadi dia sudah melakukan coaching dengan Bu Dwi. Betul. Hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya lancar, sukses, dan membuahkan hasil. Alhamdulillah. Nah, begini Pak Danan, sebelum penutupan, saya ada satu pertanyaan buat Pak Danan. Ya. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oh gitu. Melalui coaching tadi, saya sudah melakukan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah berhasil menggali ide-ide yang datangnya dari coaching sendiri, sehingga coaching itu dengan idenya itu atau gagasannya bisa menciptakan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi hasil dari kegiatan coaching tadi sudah terlaksana begitu ya Pak? Iya betul Nah, sekali. berarti menurut saya tadi ketika Pak Danan sudah melakukan coaching dengan Bu Dwi itu ketika saya lihat menurut saya sebagai observer memang proses coaching Pak Danan dan Bu Dwi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sudah terlihat juga Pak Danan sebagai coach sudah menggali ide dan solusi yang akan disampaikan Bu Dwi itu sudah menggali dengan pertanyaan yang berbobot sudah luar biasa. Terima kasih. Kemudian alurnya juga sudah sesuai, sudah melalui atau menggunakan alur tirta gitu. Tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah sangat terlihat. Dan Bu Dwi sendiri tadi setelah saya mengamati juga beliau juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi sudah sama-sama sudah lega, betul lega. Dengan ketika melakukan coaching juga sudah sesuai alur gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru? Jadi ketika dengan coaching tadi terakhir itu keterampilan apa atau kompetensi apa yang mau dihasilkan lagi? Mungkin yang perlu saya tingkatkan ya memperbaiki proses alur tirtanya tersebut. Mungkin yang tadi kurang lancar, lebih lancar. Atau mungkin pertanyaannya mau ditambah seperti Iya, itu ya Pak Danan. lebih berbobot. Ya, betul sekali Pak, karena kita harus membuat pertanyaan atau menanyakan ke harus yang benar-benar berbobot biar tidak diri itu. Nah,
Terima kasih Pak Danan. Jadi kegiatan kita dari pra-observasi, kemudian observasi, serta pasca observasi ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian coaching dengan Bu Dwi juga baik, dan semoga nanti misalkan mau melakukan kegiatan lagi biar lebih baik lagi dan sukses begitu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan, akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini sebagai observer adalah beliau. Saya Danan Wirajo dari SD Negeri 3 Purworejo sebagai observer. Dan beliau Dwi Iswati dari SD Negeri 2 Ramba sebagai coach. dan saya Sutarti SPDSD dari SD Negeri 1 Prangganharjo sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danan. bagaimana kabar hari ini? Ya. Alhamdulillah sehat Pak Danan. Pak Danan sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ini terlihat saya segar bugar dan bersemangat. Begini Bu Dwi, sebelum kita melakukan coaching, ya nanti sebagai langkah awal nanti saya akan memberikan pertanyaan pada Bu Dwi tentang rubrik penilaian. Nah, kemudian nanti pada saat coaching saya akan mengamati antara coach dan coaching. Bagaimana coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana si coachingnya itu menjawab pertanyaan dari coach. Namun apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Ya. Namun jangan lupa Bu Dwi, ini harus sesuai dengan prinsip coaching, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap ya Bu Dwi ya. Bu Dwi, pertanyaan yang pertama yang ingin saya berikan yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Dwi tampilkan atau gali pada saat coaching kali ini nanti? Begini Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, present, ya. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, Itu, ada iya. tiga itu ya. Iya. Oke, betul sekali. Kemudian pertanyaan kedua Bu Dwi, dari ketiga kompetensi tersebut, apakah ada kompetensi yang ingin Bu Dwi lebih spesifikkan yang ingin tonjolkan? Iya, dalam kegiatan kali ini yang akan saya tonjolkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang itu yang saya spesifikkan dua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Tapi yang terakhir Bu Dwi, dalam coaching kali ini nanti indikator apa? Indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Dwi dapatkan dalam kegiatan ini? Dalam kegiatan ini yang ingin saya temukan yaitu coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Berarti dengan sendirinya dia malah memberikan solusi pada diri sendiri. Iya Pak Danan, biar biasa. bisa menemukan masalahnya sendiri. Itu. Keren sekali Bu Dwi. Bu Dwi, saya kira cukup pertanyaan dari saya. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Danan. Sama-sama Pak Danan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Mengganggu ya ini Bu? Enggak, ini lagi koreksi.
Maaf Bu, saya boleh nggak saya minta waktunya sebentar saja? Boleh. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Silakan. Mumpung ini saya juga sudah selesai pelajaran. Ada apa Bu Tati? Saya tuh sedikit bingung Bu. Kenapa? Ada siswa saya itu yang ramai sendiri di kelas Bu. Padahal teman-temannya itu ketika belajar itu ya pada diem. Ketika saya tanya ya menjawab, tapi ada satu anak yang ribut sendiri di kelas itu. Saya bingung. Begitu ya. Terus kira-kira apa yang akan kita dapatkan dari pembicaraan kali ini? Ya tujuan saya kesini itu pengen mencari yang apa ya nanti apa namanya yang bisa saya lakukan ketika biar anak itu nggak nambah dari kelas seperti itu. Saya harus melakukan apa? Tujuan saya jadi kita misalnya nanti sharing mendapatkan solusi seperti itu. Begitu. Kira-kira nanti ini misalkan ini level 1 sampai 10, Bu Tati itu sudah melakukan berapa level dalam masalah yang dihadapi? Sebenarnya saya menghadapi anak ini tuh ya sudah berkali-kali tapi masih seperti itu. Jadi saat ini mungkin saya berada di level 4 Bu mungkin. Karena ya pokoknya sudah luar biasa sekali itu Bu anaknya. Saya tidak tahu tuh masuk kategori apa anak tersebut. Level 4 itu berarti belum sangat-sangat kurang berhasil ya. ya. Kalau kira-kira mau level berapa, di tingkat level berapa yang Ibu akan targetkan dari Ya, kalau dari 4 itu saya ingin ya minimal nanti saya ke 7 begitu Bu. Kalau bisa biar ada apa solusinya biar lebih pokoknya biar jadi jelas gitu Bu. Saya itu bingung sekali tuh masalah anak itu Bu. Iya. Itu betul. Berarti tingkat level 4 ke level 7 ya. Ya kalau bisa Ya. nanti ke Level 7. Kira-kira di usaha apa ya sudah Ibu lakukan agar mendapatkan level tersebut? Saya tuh sebenarnya sudah berusaha dalam kegiatan pembelajaran saya itu sudah berusaha membuat anak-anak itu lebih kreatif begitu. Misalkan ada pembelajaran yang sekiranya misalkan anak-anak itu bosan, saya berusaha untuk membuat mereka itu menjadi senang kembali. Seperti itu saya pernah melakukan itu. Nah, tapi itu kan mungkin kurang sering saya lakukan itu Bu. Jadi ada anak yang seperti itu tadi karena kurang seringnya atau tidak setiap hari saya melakukan itu mungkin Bu. Jadi terkadang saya kan karena banyak pekerjaan jadi ceramah kayak gitu mungkin itu salah satu alasannya mungkin Bu. Jadi kurang menarik. Kalau dari masalah ini Bu Tati fokuskan pada strategi yang mana dalam menghadapi anak-anak? Menghadapi anak-anak yang ramai seperti itu sebenarnya juga tidak banyak yang ramai Bu. Saya berusaha begini Bu, menerapkan strategi. Jadi di kelas itu saya putarkan video motivasi seperti itu Bu, motivasi. Jadi memang saya memutar sebuah video biar anak itu melihat dengan fokus dan ketika dia melihat itu terus dia bisa diam gitu. Itu pernah saya lakukan. Nah, saya berusaha mungkin nanti akan saya lakukan kembali dan hampir bisa tiap hari nanti mungkin Bu. Jadi karena itu saya baru melakukan sekali, setelah itu saya karena kurangnya itu Bu medianya itu kan sini bergantian, bergantian. Jadi tidak setiap hari saya bisa memutarkan video itu tidak setiap hari. Jadi masalahnya termasuk media itu juga mungkin membuat ini nih Bu, anak-anak jadi seperti itu ya. Jadi selain selain anak-anak besar karena saya jarang menggunakan media yang menarik mungkin, jadi mereka seperti itu. Berarti difokuskan pada media dan pembelajaran yang lebih menarik lagi agar anak-anak itu tidak ramai sendiri. Kira-kira yang akan Ibu libatkan siapa saja
Kalau melibatkan itu pastinya itu pertama itu saya sering berkonsultasi dengan orang tua. Pertama itu orang tua. Ketika orang tua sudah saya ajak sharing, baru kemudian ketika ada beberapa yang memberi solusi, ini begini Bu, bagaimana kalau begini Bu, gitu. Jadi saya juga akan berusaha sharing ke kepala sekolah juga, ke Mas Sejawat mungkin ada solusi-solusi dari beliau-beliau yang lebih berpengalaman, jadi bisa sedikit meringankan pikiran saya seperti ini. Terus strateginya sudah ditemukan, melibatkan siapa saja sudah dirancang ya. Nah ini kira-kira kapan itu akan diterapkan Bu? Biar anak-anak itu lebih fokus lagi dalam pembelajaran, biar konsentrasi lagi, tidak ramai lagi. Kira-kira kapan itu strategi mau dilakukan? Mungkin saya juga pengennya ya secepatnya tuh, tapi karena kendala media tadi ya, media itu kan di sini hanya ada proyektor satu, itu pun bergantian ya, jadi mungkin nanti saya akan berusaha menerapkan ya secepatnya. Ketika itu tidak digunakan, nanti saya akan memutarkan video, kemudian ketika itu dipakai proyektornya, LCD proyektor, saya mungkin akan langsung pakai laptop gitu Bu. Jadi mungkin nanti saya kelompokkan, saya pinjam laptop teman-teman, nanti satu kelompok seperti itu, mungkin akan seperti itu nanti Bu. Biar mereka, biasanya anak-anak itu kan kalau melihat sesuatu yang baru itu kan mereka akan terus diam, oh ya api bagus misalkan, mungkin dengan begitu bisa melatih konsentrasi mereka tidak lama seperti itu. Mungkin begitu nanti. Tapi udah ya. Berarti mau secepatnya mau dilaksanakan, biar pembelajaran lebih nyaman, tenang, murid juga senang, pembelajaran lebih efektif lagi ya. Tadi Bu Tarti sendiri sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya kan? Bisa menemukan strategi metode pembelajaran. Ya nanti kan mau segera dilaksanakan. Ya biar saya nggak resah terus. Ya biar tidak resah terus. Iya. Nah, dari pembicaraan kali ini Bu Tarti, apa yang sudah diutarakan tadi, Bu Tarti sudah menemukan solusinya sendiri. Maka berarti kan sebenarnya dari Bu Tarti sendiri yang harus mencari ide-ide itu sendiri ya. Jadi mungkin nanti anak-anak yang ramai itu mungkin saya carikan solusi yang intinya yang membuat mereka nyaman itu apa. Nanti saya akan bisa mencari media yang menarik selain itu, mungkin selain video, mungkin anak-anak saya ajak keluar kelas misalkan, kemudian saya dongengin atau saya datakan apa gitu, bukan bisa membuat mereka fokus seperti ini. Dan biasanya anak-anak kan kalau diajak keluar kelas kan biasanya senang sekali. Iya, ini itu juga beberapa yang bisa saya lakukan. Berarti dari hasil percakapan kita ini Bu Tarti sudah bisa menemukan solusi sendiri ya, sedikit banyak sudah ada solusi, sudah ada bayangan, sudah agak tidak resah. Kalau tadi resah sekali karena saya saking bingungnya menghadapi anak-anak yang seperti itu. Nah sekarang sudah lumayan lega ya, saya berusaha untuk nanti bisa melaksanakan hal itu segera secepatnya. Mungkin juga sambil itu juga modul ajarnya mungkin lebih menarik lagi. Jadi tidak hanya tujuannya mungkin modul ajar rancangan saya itu mungkin saya perbarui lagi biar lebih menarik. Tapi sudah Ibu ya, sudah lega sekarang. Sudah iya. Tinggal semangat Bu Tarti aja. Ya, harus lebih semangat lagi menghadapi anak-anak. Jangan putus asa. Kalau begitu luar biasa anak-anak saya tuh memang ada yang sedikit seperti itu. Ya, namanya anak berbeda-beda. Iya, Metode pembelajarannya berbeda-beda. Makanya kita sebagai seorang guru harus
pinter-pinter cari metode media pembelajaran yang lebih menciptakan murid lagi ya. Betul sekali Bu, terima kasih atas Iya. waktunya gitu. Yang semangat ya Ya, tapi siap semangat. Oh. Saya terima kasih banyak sudah diberi wawasan, sudah tidak begitu resah seperti tadi. Iya. Saya terima kasih Iya. sekali Bu, terima kasih. Sebenarnya kan Bu Tati sendiri yang menemukan solusinya sendiri. Cuman Bu Tati Ya, tapi juga cuma kurang percaya diri Iya, aja. betul sekali, Bu. Yakinan dirinya yang mau melaksanakannya itu yang Ya, Bu. butuh motivasi Ya, mungkin betul ya. sekali, Bu. Nanti bisa motivasi dari teman-temannya ya. Iya. Terima kasih Bu. Ini saya mau langsung pulang dulu ya Bu. Iya. Karena sudah siang. Terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi dengan saya di akhir Bu Dwi. Iya, Pak. Bu Dwi tadi sudah melakukan coaching ya, sudah selesai ya. Iya. Sebelum acaranya ditutup, sebelum selesai, saya mau menanyakan beberapa hal pada Bu Dwi keterkaitan dengan coaching tadi. Tadi bagaimana Bu Dwi? Hasil dari coachingnya bagaimana? Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, di mana coaching bisa menceritakan keluh kesahnya dan tahu masalahnya sendiri dan dapat menemukan solusi-solusinya sendiri. Dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, apakah ada perbedaan pada coaching di awal pertama dia masuk dengan perasaan di akhir setelah Anda coaching? Jelas ada Pak. Tadi dia masih gundah-gulana. Awalnya di Iya, awal. Akhirnya setelah melakukan kegiatan tadi sudah menemukan solusinya sendiri. Akhirnya selesai dan dapat diatasi sendiri dan merasa senang coachingnya. Oh, Iya. dalam artian kalau merasa senang berarti dia juga nyaman gitu ya. Iya, nyaman. Jadi tidak terlepas dari Bu Dwi. Nah, Iya. kemudian pertanyaan yang terakhir, Iya, Pak. setelah Anda berhasil melaksanakan coaching tadi, kira-kira masih ada nggak kompetensi yang ingin Bu Dwi tinggalkan lagi? Masih Pak. Terutama saya ingin lebih memahami lagi, lebih mendalami lagi, lebih tahu lagi tentang prosesnya dan kedepannya saya akan lebih baik lagi. Mungkin akan lebih menambah pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk menggali coaching ini bisa mengeluarkan ide-ide ataupun unek-uneknya lagi agar solusinya bisa ditemukan. Iya, tadi saya juga jika melihat dari pas Bu Dwi memberikan pertanyaan, kemudian coachingnya juga langsung bisa menjawab, terus muncul ide-ide, berarti pertanyaan yang Ibu Dwi berikan juga sangat berbobot. Baik Bu Dwi, semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam acara coaching seperti ini dan tentu saja level kita sudah meningkat lagi. Iya, Pak. Semoga pertemuan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk sekolah kita. Ya. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerjasama. Sama-sama Pak Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan, akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3
coaching dalam supervisi akademik. Di sini beliau Dwi Iswardi dari SD Negeri 2 Rambat sebagai observer. Saya Sutarti SPD dari SD Negeri 1 Keranggan sebagai coach, dan beliau Saya Danan Wirarjo dari SD Negeri 3 Plosajo sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu Tati? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja dan sehat, Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, seperti yang Bu Tati lihat, sehat walafiat. Bu Tati, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kali ini, yaitu tentang rubrik penilaian dalam kegiatan coaching kali ini. Bu Tati, coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coaching dalam penilaian rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Nah, jangan lupa Bu Tati, coaching, prinsip dalam coaching itu adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, Bu Tati, yang pertama saya ingin tanyakan yaitu apakah kompetensi yang Ibu inginkan atau kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu, dalam kegiatan coaching kali ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. 3 itu ya Bu Tati ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, ada yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? Nah, dalam kegiatan coaching nanti yang khusus atau yang spesifik yang akan saya kembangkan kompetensinya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Berarti kompetensi yang dispesifikkan pada kegiatan ini 2 ya Bu ya? Yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya Bu Tati, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, jadi nanti ketika saya melaksanakan coaching, saya ingin coaching nanti mampu menemukan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian ada mungkin dia menemukan strategi-strategi lain dari masalah yang ia hadapi, seperti itu. Selanjutnya juga mampu menemukan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh coaching itu sendiri. Berarti itu indikatornya ya Bu ya, menemukan solusi dari masalah si coaching sendiri. Ya, betul. Demikian Bu Tati, observasi kali ini. Selanjutnya silahkan Bu Tati untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Danan, monggo silakan duduk. Ada apa ini Pak Danan, kok wajahnya kok kayaknya ada masalah ya? Kayak resah gitu terlihat dari wajahnya. Ada apa Pak Danan? Iya Bu Tati, ini sebelumnya saya minta maaf. Saya kesini mau sharing dulu. Oh sharing, oh iya tidak apa-apa, saya ada waktu ini. Gimana? Berarti tujuan Bapak kesini mau apa Pak tadi? Ini Bu, saya mau satu sharing. Siapa tahu setelah saya sharing nanti saya bisa menemukan jawaban dari kegalauan saya. Oh iya, galau. Nah, galaunya itu kenapa Pak? Mungkin bisa diceritakan kegalauan Pak Danan itu masalahnya apa? Mungkin bisa diceritakan.
nggak apa ya? Ya tidak apa-apa. Ini Bu, saya itu mau sharing mengenai anak-anak di kelas saya. Anak-anak di kelas saya itu kenapa ya nggak setiap hari tapi sering. Kalau saya mengajar itu malah bikin saya nggak fokus mengajar. Karena pada waktu saya mengajar itu anak-anak itu malah seenaknya sendiri, maksudnya seenaknya gitu loh Bu. Ada yang nyanyi sendiri, ada yang jadi temannya, ada yang keluar masuk tanpa izin. Bahkan kemarin terakhir itu malah ada yang duduk di kelas Bu. Berarti yang Pak Danan rasakan saat ini itu kegalauan menghadapi anak-anak. Iya. Ternyata banyak sekali, ada yang keluar kelas, kemudian ada apa lagi tadi, banyak sekali. Jadi nggak hanya satu masalah, tetapi itu menyangkut banyak masalah ya Pak Danan. Nah itu kira-kira disebabkan apa? Kok anak-anak bisa seperti itu? Mungkin Pak Danan bisa flashback pembelajaran Pak Danan, mungkin bagaimana kok anak-anak sampai seperti itu? Kalau saya sudah mengajar sudah lama Bu ya. Iya. Saya kalau mengajar itu ya seperti biasanya Bu. Saya di depan terus Melihat. saya lihat, saya membaca materi gitu, seperti itu. Oh, berarti anak-anak melihat Pak Danan ketika Pak Danan membaca materi seperti itu. Tiap hari seperti itu ya Pak ya? Iya. Apa mungkin ada rasa bosan gitu ya Pak? Dari dalam diri anak kok seperti itu? Menurut Pak Danan itu apakah bosan atau mereka ingin sesuatu yang baru? Mungkin. Bisa juga begitu. Sesuatu yang baru yang mungkin belum terlihat. Mungkin Pak Danan bisa, oh iya ini apa gitu. Mungkin. Bisa juga ya. Karena Pak Danan mungkin ya satu tadi anaknya bosan, jadi itu lagi mendengarkan jadi ngantuk, masuk akal begitu Bu. Kok saya belum terpikirkan kalau ternyata anak-anak bisa bosan tuh ya. Padahal kan saya menerangkan keras itu di kelas. secara keras kan anak-anak mendengarkan gitu. Ternyata ya enggak. Ternyata kok ya ada anak yang keluar masuk seperti itu ya, ada yang ramai sendiri. Iya. Mungkin rasa bosan tadi ya Pak ya. Untuk mengatasi kebosanan mesti kita harusnya punya strategi khusus supaya anak itu tidak bosan. Itu menurut Pak Danan apa strategi yang mau dikembangkan di kelas Pak Danan? Begitu. Tadi ya saya ya punya unek-unek gitu. Tapi ya enggak tahu itu bermanfaat enggak, karena belum saya coba. Tadi sebelum saya masuk sini sambil menunggu Putatik ya tersirat tentang masalah saya sendiri tadi. Bagaimana ya kalau anak-anak coba saya kasih video atau gambar. Biasanya anak-anak kalau lihat video film kartun itu ya suka apa seperti itu gitu. Saya berpikir seperti itu. Ya mungkin bisa dicoba Pak, bisa dicoba diterapkan pada anak. Siapa tahu karena setiap hari mereka kan di rumah nonton TV, lihat video, lihat apa film misalnya seperti itulah. Nanti misalkan Pak Danan menayangkan video mungkin tentang materi, siapa tahu mereka langsung bisa fokus melihat ke video tersebut, terus ngetek seperti itu. Nanti bisa dicoba itu Pak Danan. Berarti saya ini harus memvariasikan metode pembelajaran saya. Metode dan media mungkin ya. Medianya. Tapi kalau media kan tentu saja butuh apa? Mungkin apakah sekolah kita bisa membantu itu nanti bisa berkolaborasi atau bertanya dulu. Mungkin nanti ada pihak-pihak tertentu yang bisa diminta bantuan, mungkin saja nanti Pak Danan bisa ya saya mau minta bantuan siapa, misalkan mungkin ada ide seperti itu. Nanti bisa berkolaborasi bagaimana dengan siapa gitu. Itu bisa dilakukan. Itu berarti itu kira-kira kalau strategi yang Pak Danan sampaikan memperlihatkan video, kira-kira nanti ada hambatannya nggak ya Pak?
berarti ada hambatannya kayak itu. Hambatannya mungkin kalau pertama ya anaknya mungkin terlalu antusias itu ya ada hambatan sedikit, anaknya mungkin minta ditayangkan yang ini ya. Karena banyak anak ya, karena kan memang kita harus memahami kebutuhan anak. Jadi Dan itu baru pertama, mungkin agak heboh. Pengen ini, ya betul sekali. Nah, kira-kira tadi strategi sudah beliau sampaikan, mau memperlihatkan video dan kira-kira hambatannya sudah disampaikan juga. Nah, kira-kira selain strategi itu, adakah yang prioritas utama? Kan ada beberapa strategi tuh ya, jadi mungkin ada yang diprioritaskan apa strategi ini. Kalau strategi lain mungkin belum terpikirkan rasanya. Belum terpikirkan. Ya, karena Mungkin sambil berjalannya kondisi pembelajaran nanti akan ya nanti ini gitu mungkin ya Pak ya. iya. Karena tadi yang ide video tadi baru sekilasan langsung dapat gitu. Oh iya. Nah, berarti kondisi sekarang ini kata Pak Danan kan tadi mengajar monoton, baca buku misalnya. Iya. Nah, itu berarti Pak Danan berada di skala berapa ini untuk mencapai ke anak-anak biar antusias, biar tidak ramai di kelas itu kira-kira saat ini kondisinya Pak Danan di skala berapa itu? Pada awalnya sih tak kira metode saya yang lama saya pakai itu sudah 7 gitu. Tak kira seperti itu. Ya, ternyata ya setelah saya tahu ada metode saya itu ya awalnya 7 ya jadi 5 lah. ya agak menyesali diri sendiri ternyata. Berarti kondisi saat ini di skala itu ya Pak Danan. Ya. Kira-kira nanti Pak Danan mau ukuran keberhasilannya nanti mau ke seperti apa dan di skala berapa? Setelah mencoba pakai merencanakan tadi loh, merekam video tadi kan mesti nanti ada saya harus sampai ini titik ini skala ini itu skala berapa? Kalau bayangan saya sih 8 boleh lah, bisa kayaknya. Biasanya anak-anak kan lebih antusias, mesti suka itu ya, itu bagus sekali. Nanti kegiatan pembelajaran yang tadi monoton dengan membaca di depan anak-anak, ketika Pak Danan menggunakan memvariasikan metode dan media dengan menayangkan video, nanti bisa di skala itu. Semoga nanti bisa seperti itu Pak Danan. Nah, kira-kira menayangkan video itu pasti nanti juga ada hambatannya Pak Danan. Itu kira-kira apa? Hambatannya ya tentu saja ya alat-alatnya. Alat-alatnya kalau tidak dari proyektornya, dari iya. Kira-kira di sekolah ini ada berapa Pak? Kayaknya ada 3. Ada 3. Padahal terkadang banyak guru-guru yang lain memakai, dan nanti harus bergantian. Nah, di kegiatan belajar seperti ini nanti memanfaatkan video ya, menayangkan video. Pasti kan kita tidak bisa bekerja sendiri atau kita pasti butuh bantuan. Nah, kira-kira yang mau dilibatkan itu siapa saja Pak? Nanti saya mau minta bantuan pada teman yang lain, mungkin guru yang pas ada jam kosong seperti pas jam olahraga atau agama untuk membantu saya menyiapkan alat-alatnya atau mungkin bagian mengeklik videonya dan saya sambil mengarahkan siswanya. Jadi dari guru rekan sejarah yang jamnya kosong mungkin pas agama atau olahraga seperti itu. Nah, kira-kira dari ini sebelum Pak Danan kesini sampai kita bicara seperti ini itu ada perbedaan nggak Pak? Rasanya ada perbedaan? Ya jelas. Tadi awal saya datang ke sini tadi saya agak ragu kira-kira masalah saya ini ada solusinya enggak ya? Setelah ngobrol panjang lebar dan saya sudah open mind kalau ya itu ya, ternyata Bu Tati menerimanya, meresponnya dengan enak juga dan timbul
solusi dan ternyata solusi itu dari saya sendiri. Saya kaget. Kita tidak tahu yang ternyata oh iya seperti ini gitu ya Pak ya. Kaget. Oh iya betul sekali lah. Itu berarti kesimpulan hari ini apa yang didapat Pak Danan? Kesimpulan hari ini ya saya mulai sekarang harus merubah pola cara saya mengajar, kemudian media yang saya gunakan ya harus bervariasi, nggak monoton selama bertahun-tahun. Biar anak-anak senang. Iya betul sekali. Biar fokus dan tidak rame seperti itu. Iya betul. Iya betul sekali itu. Nah berarti ini kira-kira mau dilaksanakan kapan? Secepatnya tuh. Ya. Mungkin lusa mungkin. Karena besok saya ada undangan rapat ke kantor. Berarti berarti secepatnya dan yang segera dilaksanakan. Iya betul sekali. Sudah tidak sabar. Iya saya sudah sabar. Iya betul sekali ya Pak. Itu. Nah dari kegiatan siang hari ini, nah saya nanti juga penasaran hasilnya seperti apa lah. Kira-kira nanti kita bisa ketemu lagi kapan ya Pak ya? Saya tidak sabar ingin mendengar cerita Pak Danan nanti seperti apa hasilnya. Yuk sudah pelajaran besok. Nah, setelah Pak Danan nanti anak-anak saya akan melaporkan kepada Alhamdulillah pada hari ini kita sudah banyak hal ya. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali. Yuk, kalau gitu saya menuju ke kelas Bu sambil memikirkan apa ya yang akan saya gunakan. Nah, saya persiapkan biar nanti maksimal. Pokoknya saya terima kasih, saya sudah merasa terbimbing, saya merasa masalah saya sudah ada solusinya. Ya, ini berkat Bu Tati juga. Sama-sama Pak, kita samarkan dulu harus saling bantu, saling sharing ya, gunanya ya seperti ini Pak. Jadi saling tahu kita ingin ini seperti itu. Jadi biar lega perasaannya gitu. Sama-sama. Berarti kalau lain kali saya ada kesulitan bisa. Oke. Terima kasih Bu. Itu saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tati. Iya. Tadi udah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Danan ya. Iya Ibu. Lalu gimana? Berjalan dengan lancar Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai. Sukses. Sukses Mbak. Ya. Sebelum saya tutup Bu Tati kegiatan coaching ini, saya akan melakukan ada pertanyaan Bu Tati. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bu Tati lakukan dan kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, ketika saya melakukan kegiatan coaching bersama Pak Danan, itu saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur kita. Kemudian saya sudah berusaha membuat atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Pak Danan. Seperti itu Bu. Jadi intinya coaching atau Pak Danan sudah menyampaikan keluh kesahnya ke saya dan sudah tahu masalah dan solusinya. Menurut saya sebagai observer tadi juga saya sudah melihat alur tirta dari kegiatan coachingnya tadi sudah Bu Tati sudah sesuai dengan alur tirta, yakni bisa menggali ide-ide dari coaching Pak Danan tadi ya, sehingga dapat menemukan ide-idenya sendiri, menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Bu Tati sudah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coaching Pak Danan tadi bisa menemukan ide-idenya. Untuk itu satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan Bu Tati lagi dari kegiatan coaching yang berikutnya? Ya, mungkin ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali,
dari beberapa kompetensi yang sudah saya kembangkan, mungkin saya akan menambahkan lagi seperti memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin tadi baru beberapa gitu pertanyaannya, jadi saya mau menambah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, mungkin lebih banyak lagi. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif coaching, karena terkadang ada coaching yang itu ya curhatnya sampai seperti itu. Saya akan berusaha mendengarkan secara aktif. Kemudian dari segi algoritmanya nanti mungkin lebih terinci lagi begitu Bu. Jadi nanti kedepannya kalau melakukan coaching akan lebih baik begitu. Sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu, tadi ya, bisa menggali ide-ide lagi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Nah, dari kegiatan pra-observasi sudah, kegiatan coaching sudah, tadi sudah kita melaksanakan pasca observasi itu, tapi sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan alur Tirta, berdasarkan prinsip kemitraan, sudah Bu Tati terapkan semuanya. Jadi dan kedepannya lagi akan lebih belajar lagi tentang alur Tirta ya, mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Untuk selanjutnya semoga kegiatan coaching kali ini bermanfaat Bu Tati ya, dan bermanfaat buat coach-coach lainnya yang bisa Bu Tati bantu ya, untuk menggali solusi-solusi dan masalah-masalahnya sendiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Insya Allah nanti kedepannya akan lebih nanti manfaatnya mungkin lebih luas lagi. Ada teman-teman yang mungkin banyak mungkin masalah-masalah. Kita bisa saling sharing, bisa saling membantu. Demikian ya Bu Tati observasi kali ini, semoga bermanfaat Bu Tati bagi kita semua dan bagi orang lain. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali Bu Tati. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diamati sebentar itu Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan kami, demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.